Episode 61 Leluhur. Setelah kembali ke kamarnya, Wang Lin duduk bersila di tempat tidurnya. Dia menyebarkan indera ilahi dan meninggalkan jejak di sekitar kamarnya untuk mendeteksi siapapun yang mencoba menyelidiki dengan indera ilahi mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan manik misterius dan mulai berpikir. Sekitar 3 hari yang lalu, semua gambar awan pada manik menghilang dan digantikan oleh gambar daun. Mengenai hal ini, Si Tunan mengatakan bahwa manik yang menentang surga memiliki unsur air yang cukup dan sekarang membutuhkan unsur kayu. Karena ini, dia telah mendesak Wang Lin beberapa kali untuk meninggalkan Hang Yue Sekte untuk mendapatkan bahan dengan elemen kayu dan dengan cepat mengisi surga yang menantang manik-manik dengannya. Wang Lin telah mendapatkan pemahaman tentang kekuatannya saat ini. Dia saat ini berada di lapisan ke-14 Qi Condensation. Namun, dia penasaran tentang bagaimana dia tidak membutuhkan nyanyian dan hanya maju sejauh ini melalui kultivasi. Dia curiga ada hubungannya dengan Si Tunan. Sambil memegang manik-manik, ia memasuki ruang mimpi. Tepat ketika dia akan masuk, dia dengan cepat menyingkirkan manik-manik itu. Saat dia memasuki ruang mimpi, Si Tunan berkata, dengan ketidakpuasan, mengapa kamu tidak membunuh orang-orang di kompetisi sebelumnya? Jika itu aku akan membunuh semua jantan dan menyedot semua betina, lalu menggunakan kelabang itu untuk membuat anggur. Itu akan sangat bergizi. Tapi satu hal yang kamu lakukan yang sesuai dengan seleraku adalah membunuh Sun Dazu itu. Tidak buruk. Sama seperti aku di masa muda aku. Wang Lin, kamu harus ingat bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang kejam. Yang kuat mengkonsumsi yang lemah. Jika kamu terus berpikir naif, maka aku khawatir kamu tidak akan hidup lama. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama. Senior, haruskah langkah selanjutnya adalah mempersiapkan bangunan fondasi? Junior tidak tahu nyanyian apapun untuk memasuki foundation building. Si Tunan mendengus dan berkata, aku tahu nyanyiannya, tetapi memasuki tahap foundation building adalah langkah sejati ke dunia kultivasi dan sangat sulit. Kamu harus menemukan tempat terpencil untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup untuk membantu meningkatkan peluang kamu untuk menerobos. Juga, mata air spiritual dan air salju kamu tidak akan cukup lagi. Ketika kamu memasuki foundation building, kamu membutuhkan banyak energi spiritual, jadi kamu lebih baik mempersiapkan embun spiritual. Wang Lin mengangguk dan berkata, embunnya mudah didapat. Itu hanya membutuhkan banyak waktu. Si Tunan menghela nafas dan berkata, tahap gerakan roh, yang juga merupakan tahap kondensasi Qi, adalah menggunakan energi spiritual surga dan bumi untuk memurnikan tubuh. Ini semua telah meletakkan dasar untuk tahap pembangunan fondasi. Sampai sekarang, kamu sudah bisa mencoba masuk ke tahap foundation building, tapi aku sarankan kamu menunggu sampai kamu mencapai lapisan ke-15. Bakat kamu tidak sebaik itu, dan meskipun aku telah menggunakan esensi aku sendiri untuk membantu kamu dalam beberapa dekade terakhir, memasuki tahap foundation building adalah tindakan yang menantang surga. Jika aku masih memiliki tubuh aku hanya bisa membantu kamu melewatinya, tetapi aku tidak bisa berbuat banyak sekarang. Selain itu, cara seranganmu juga sederhana. Hanya satu teknik yang tidak akan dilakukan. Tapi sayangnya, semua teknik yang aku miliki mengharuskan kamu setidaknya berada di tahap foundation building untuk digunakan. Kamu harus dengan cepat mencapai tahap foundation building sehingga aku bisa memberikan metode kenaikan dunia bawah kepada kamu. Wang Lin tertegun dan berkata, metode ascension dunia bawah. Si Tunan dengan bangga berkata, benar. Hehe, bahkan di rumah aku, negara peringkat 6, masih merupakan metode kualitas terbaik. Sayangnya, itu membutuhkan tempat dengan banyak elemen yin, atau kultivasi akan terlalu lambat, tetapi energi spiritual dingin yang dihasilkannya sangat kuat. Begitu kamu telah mencapai puncak metode ini, kamu bahkan dapat bertarung melawan para pakar dari peringkat 7 negara. Ini sudah diselesaikan. Besok, kamu dapat pergi ke perpustakaan tulisan suci sekte kecil ini dan melihat apa yang mereka miliki. Tetapi, begitu kamu mencapai foundation building, kamu harus berlatih metode dunia bawah ascension. Wang Lin merenung sebentar dan mengangguk. Juga, Wang Lin, yang terbaik adalah kamu tidak meletakkan surga yang menantang manik di tas pegangmu. Letakkan sedekat mungkin dengan dada kamu, jadi aku masih bisa berkomunikasi dengan kamu ketika kamu tidak berada di ruang mimpi, dan kamu dapat memasukkan ruang mimpi melalui aku. Waktu perlahan berlalu ketika Si Tunan berbicara. Setelah 2 hari di ruang mimpi, Wang Lin terbangun. Dia duduk bersila dan meletakkan manik itu di dekat peti, lalu minum cairan spiritual dan membudidayakan sepanjang malam dalam keheningan. Pagi berikutnya, Wang Lin membuka pintu.
Tubuhnya melayang ke udara saat ia bergerak menuju aula utama. Saat dia tiba di udara aula utama, Huang Long berjalan keluar dan tersenyum ramah ketika melihat Wang Lin. Senyum di wajahnya jauh lebih hangat daripada kemarin. Dia berkata, "Wang Lin, ikut aku." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke udara. Wang Lin dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat, mereka tiba di subpuncak Gunung Hangyue, Puncak Pinus. Ketika mereka melewati area di mana kompetisi diadakan kemarin, Huang Long tidak berhenti, tetapi terbang langsung melewatinya dan masuk lebih dalam ke puncak Pinus, sampai dia berhenti di depan beberapa batu aneh dan berkata, "Wang Lin, ini adalah tempat terbatas di Sekte Hangyue. Disinilah inti tetua sejati dan formasi inti pembinaan fondasi tanam, jadi jangan sembarangan menyebarkan indera ilahi kamu, atau kamu mungkin menyinggung perasaan mereka." Wang Lin langsung setuju. Huang Long menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan sepotong batu giok ungu dan melemparkannya ke udara. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya, mengusap tangannya ke udara, dan berbisik, "Buka." Sepotong batu giok dengan cepat mulai bersinar dan lingkaran mulai mengembang darinya, membentuk lorong melingkar yang cukup lebar untuk dilewati satu orang. Huang Long tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan masuk. Wang Lin sedikit ragu dan mengikutinya. Saat dia masuk, matanya kabur. Ketika matanya cerah, dia melihat beberapa bangunan tua dan tinggi. Bangunan-bangunan itu mengeluarkan aura yang sangat berat, membuatnya merasa seperti tidak bisa bernapas di sini. Sementara itu, 7 hingga 8 indera ilahi yang kuat keluar dan memindai dia. Kemudian, sebuah suara kuno dan lambat keluar. "Jadi kamu adalah Wang Lin." "Tidak buruk." Wang Lin menjadi waspada dan dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin menyapa tetua." Dan pada saat yang sama, suara si Tunan bergema di benaknya, tempat ini membuatnya jauh lebih seperti apa sekte kecil seharusnya. 2 formasi inti dan 10 kultivator building foundation, tidak buruk. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah dan menggeram, "Apa, tetua? Ini leluhur." Wang Lin tertegun. Suara itu datang lagi. "Tidak apa-apa. Kebiasaan sekte tidak berguna di sini. Wang Lin, kali ini, kamu telah melakukan perbuatan besar untuk sekte, sehingga kamu dapat memilih teknik apapun yang kamu suka di perpustakaan tulisan suci ini. Perpustakaan tulisan suci ini tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di halaman. Disinilah teknik sebenarnya dari Hangyue Sekte disimpan. Ada lebih dari 10.000 teknik di dalam perpustakaan ini. Jika kamu mengambil perpustakaan ini dan membandingkannya dengan semua sekte lain di negara Zhao, tidak ada sekte lain dengan koleksi yang lebih besar. Kamu tidak boleh terlalu serakah dan kamu harus memilih yang benar. Huang Long, kamu bisa membawanya ke sana sekarang." Dalam benak Wang Lin, si Tunan dengan sinis berkata, "Formasi inti belaka sebagai leluhur. Ketika aku masih muda, semua kultivator formasi inti mencoba menghisap ke aku, dan beberapa kultivator inti formasi perempuan bahkan akan melepas celana mereka untuk mencoba tidur dengan aku." Ekspresi Wang Lin tetap normal, seolah-olah dia belum mendengar apapun yang dikatakan si Tunan. Huang Long merespons dengan cepat dan penuh hormat. Dia menarik Wang Lin ke salah satu bangunan. Bangunan ini memancarkan suasana yang sangat kuno. Itu tampak seperti perpustakaan tua. Episode 62 Bencana. Di luar gedung, Huang Long berhenti dan berbisik kepada Wang Lin, "Ini adalah perpustakaan tulisan suci. Kamu bisa masuk. Di lantai pertama terutama teknik untuk tahap kondensasi Qi. Kamu dapat melihat-lihat di sana, tetapi fokuskan perhatian kamu di lantai 2, karena disitulah teknik untuk tahap pembangunan fondasi. Aku akan menunggu kamu di luar." Wang Lin agak gugup. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke dalam. Bangunan ini memiliki 4 lantai. Di lantai pertama ada banyak batu giok hijau, mengambang di rak-rak dan memancarkan cahaya hijau. Si Tunan mengejek, "Tidak perlu melihat. Hal-hal apa saja yang ada di sana. Ini semua adalah teknik berkualitas rendah. Saat itu, aku bahkan tidak akan repot untuk melihat mereka." Wang Lin tidak bergegas ke lantai 2 atau mendengarkan kata-kata si Tunan. Dia berjalan ke setiap potongan batu giok dan memeriksa teknik apa yang ada di dalamnya. Tangannya juga membentuk segel untuk menguji teknik. Wang Lin mengambil sepotong batu giok dan dengan cermat melihatnya. "Teknik kualitas terbaik, naga api." Si Tunan segera berkata, "Teknik kualitas terbaik. Ini jelas merupakan teknik pengendalian kebakaran yang berkualitas rendah. Teknik jiwaku adalah teknik kualitas nyata." Wang Lin tertegun. Dia meletakkannya dan mengambil yang lain. Teknik kualitas terbaik, Earth Escape. Sampah lengkap.
Dari mana aku berasal, kamu bisa mendapatkan ini dari mana saja dan mereka berani menyebutnya teknik kualitas terbaik. Pelarian 5 elemen aku adalah teknik kualitas nyata. Teknik kualitas terbaik, Windblade. Ini masih sampah. Aku tahu Howling Gale. Itu 100 kali lebih kuat. Formasi 9 hari guntur. Semua omong kosong apa? Ini jelas hanya teknik guntur yang buruk. Mengapa memberinya nama yang terdengar sangat kuat? Sampah. Transformasi abadi. Ini agak menarik, tapi tetap saja sampah. Aku tahu transformasi abadi yang lebih besar. Itu 100 kali lebih kuat. Si Tunan mengolok-olok setiap teknik satu persatu, membuat Wang Lin semakin mengerutkan kening. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan pergi ke lantai 2. Tidak ada banyak batu giok di lantai 2, hanya beberapa batu giok yang mengambang di udara. Si Tunan dengan malas berkata, semua ini berkualitas rendah. Tidak perlu melihat mereka. Wang Lin dengan cemas tersenyum dan berpikir, kamu adalah senior dari negara kultivasi peringkat 6, tentu saja tidak ada teknik ini yang cukup baik untukmu. Si Tunan mendesak, Wang Lin, kamu tidak perlu melihat ini. Dengan cepat temukan tempat untuk mengikuti pelatihan pintu tertutup, dan, begitu kamu mencapai bangunan fondasi, kamu dapat meninggalkan sekte kecil ini. Suasana antisipasi sebelumnya telah dihancurkan oleh si Tunan, jadi Wang Lin berjalan keluar dari perpustakaan kitab suci, mengerutkan kening. Ketika Huang Long melihat Wang Lin pergi, dia tertegun dan bertanya, kamu memilih itu dengan cepat. Kamu harus hati-hati memilih. Perpustakaan tulisan suci ini berisi teknik-teknik terbaik di negara kultivasi Zhao. Orang lain bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Kamu seharusnya tidak menyia-nyiakannya. Ekspresi Wang Lin agak aneh. Ejekan si Tunan dan pujian tetua menyebabkan konflik besar di hatinya. Dia berkata, murid telah memilih. Huang Long mengerutkan kening dan hendak bertanya kepadanya teknik mana yang dia pilih ketika seluruh puncak pinus tiba-tiba mulai bergetar. Aku Punanzi Sekte Suandao. Junior dari Heng Yue Sekte, cepat keluar dan menyambut aku. Ekspresi Huang Long tiba-tiba berubah. Pada saat itu, lebih dari 10 sosok keluar dari gedung-gedung di sekitarnya. 2 sosok di depan adalah yang paling terlihat. Salah satu dari mereka memiliki kulit merah dengan mata yang jernih dan tajam. Di sebelahnya adalah seorang wanita tua. Wajahnya penuh keriput dan sangat suram. Dia dengan dingin menatap Huang Long dan Wang Lin, lalu diam-diam melihat ke langit. Di belakang mereka berdua ada 10 tetua, semuanya dengan ekspresi pahit di wajah mereka. Si Tunan dengan serius berkata, Wang Lin, ada seorang pembangun jiwa yang baru lahir di luar. Heng Yue Sekte berada dalam masalah besar sekarang. Kamu harus menemukan peluang dan melarikan diri. Dengan aku di sini, aku bisa sementara membuatnya sehingga dia tidak bisa merasakan kamu. Jika aku memiliki tubuh aku tidak akan takut pada jiwa yang baru lahir belaka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya sangat gelisah. Pria tua berwajah merah itu dengan keras berkata, Pun Nan Senior, aku tidak tahu mengapa kamu datang ke Sekte Heng Yue aku. Tolong beritahu kami. Sesosok tinggi muncul di udara. Wajahnya sangat bermartabat dan berkata, dengan suara rendah, jika itu 500 tahun yang lalu, aku akan terintimidasi oleh formasi pertahanan Heng Yue Sekte, tetapi, melihat sekarang, hanya begitu. Setelah aku melanggar formasi ini, aku akan berbicara dengan kamu junior. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah bukit kecil berwarna hitam muncul. Bukit kecil ini mulai bergerak dan menciptakan angin, yang segera menciptakan tornado raksasa. Kedua tangannya membentuk segel dan beberapa kata yang sangat rumit keluar dari mulutnya. Bukit raksasa itu menghantam tanah. Layar cahaya muncul di antara puncak pinus dan puncak Heng Yue. Layar cahaya membentuk mangkuk cekung dan memblokir pukulan untuk Heng Yue Sekte. Tidak kurang dari sekte besar dari 500 tahun yang lalu. Formasi defensif ini akan memiliki beberapa teknik canggih di belakangnya. Itu bisa menyebarkan kekuatan dampak di sekitar, tapi aku harus melihat tanpa jiwa yang baru lahir untuk mempertahankannya berapa banyak seranganku yang bisa dilakukan. Pun Nanzi mengeluarkan senyum dingin, tangannya dengan cepat bergerak dan membentuk tornado raksasa lainnya dan membanting lagi. Ekspresi pria berwajah merah itu menjadi pucat. Dia menyapu udara di depannya dan menciptakan celah. Dia dengan cepat pergi ke celah dan orang-orang di belakangnya mengikuti. Huang Long cepat berbisik, Wang Lin, ikuti dengan cermat. Dengan itu, tubuhnya menyerang seperti panah dan pergi ke celah. Wang Lin mengambil langkah dan mengikuti di belakang mereka. Pada saat itu, tornado itu hancur lagi. Raungan gemuruh muncul ketika tornado menghantam layar cahaya.
Lampu warna pelangi bersinar dari layar cahaya, yang nyaris tidak tahan. Wang Lin memasuki celah itu. Setelah keluar dari celah, dia muncul lagi di atas panggung di puncak pinus. Saat ini, pria berwajah merah dan wanita tua itu duduk di atas salah satu dari 8 pilar batu giok putih. Tangan mereka membentuk banyak segel yang berbeda sambil mengucapkan beberapa mantra yang rumit. Di 6 pilar batu giok putih lainnya duduk 6 tetua bangunan fondasi lainnya. Setiap wajah mereka pahit dan gelisah. Wanita tua itu berkata, "Huang Long, cepat, kumpulkan semua murid dalam di sini. Bencana terbesar yang akan dihadapi Heng Yue Sekte aku adalah ini." Dengan itu, dia meludahkan seteguk energi inti ke pilar putih. Tubuh Huang Long bergetar. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu ke jembatan kembali ke Hang Hang Peak. Huff. Itu mampu menahan 2 serangan. Hancurkan aku untuk serangan ketiga ini. Pun Nanzi mendengus dingin. Dia meludahkan mulut penuh energi Nas Chen Sol ke bukit kecil dan tumbuh 10 kali ukurannya, menutupi langit di atas puncak pinus. Dengan keras, salah satu pilar batu giok putih pecah dan tetua fondasi bangunan di atas pilar putih berdarah dari lubangnya dan jatuh ke tanah. Episode 63 kuat. Istirahat untukku. Istirahat. Hancurkan. Ekspresi Pun Nanzi menjadi serius. Tangannya terus-menerus berayun saat tornado raksasa menghantam gunung. Semua orang di kota-kota dan desa-desa sekitarnya terlalu takut untuk pergi keluar, sehingga mereka bersembunyi di rumah mereka. Semakin banyak orang yang berani melihat keluar dari jendela mereka dan melihat gunung raksasa mengambang di udara, terus membanting. Batu giok putih lainnya pecah dan sesepuh foundation building lainnya mengeluarkan seteguk darah dan jatuh. Pun Nanzi mengeluarkan labu ungu. Tangannya membentuk segel dan dia mengucapkan beberapa nyanyian yang rumit. Labu bergetar dan cairan merah keluar darinya. Saat cairan itu muncul, cairan itu menyala dan mengelilingi tornado. Hancurkan. Pun Nanzi mengeluarkan raungan dan membanting tornado yang terbakar itu. Dengan ledakan, banyak celah muncul di layar cahaya dan mulai menyebar. 2 batu giok putih pecah dan 2 tetua jatuh. Dari 8 pilar putih, hanya 4 yang tersisa. Selain dari 2 tetua formasi inti, 2 wajah tua-tua fondasi bangunan benar-benar pucat dan tubuh mereka bergetar. Mereka jelas telah mencapai batas mereka. Huang Long sudah membawa semua murid dalam di sini. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Wang Hao juga di antara mereka. Wajahnya masih pucat, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia melihat Wang Lin, dia berjalan ke arahnya dan menatap tercengang ke langit, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Wajah Pun Nanzi gelap ketika dia melayang di langit. Kekuatan formasi pertahanan ini berada di luar harapannya. Dia tahu bahwa formasi ini tidak sepenuhnya kuat. Jika ada kultivator Nas Chen Sol mengendalikannya, itu akan jauh lebih kuat. Saat ini, formasi ini hanya bisa bertahan dan tidak melakukan apa-apa lagi, tetapi, jika ada kultivator Nas Chen Sol di sini, kekuatannya akan menakutkan. Sewaktu tetua berwajah merah menyaksikan junior foundation building-nya jatuh satu demi satu, hatinya berdarah. Dia berteriak, "Pun Nanzi Senior, Sekte Suandao kamu selalu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Heng Yue kami. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh kita semua?" Pun Nanzi mendengus dan berkata, "Liu Wenju, kamu berubah dari menjadi seorang junior 500 tahun yang lalu menjadi anggota inti dari Sekte Heng Yue dan bahkan telah mencapai formasi inti. Sangat memalukan untuk menghancurkan formasi ini. Jika kamu membukanya sendiri, segalanya akan lebih mudah bagi kamu semua." Pakar formasi inti, Liu Wenju, ragu-ragu dan wanita tua itu tiba-tiba berteriak, dengan suara marah, "Pun Nanzi Senior, aku tidak bisa patuh." Pun Nanzi tertawa gila. Wajahnya tenggelam dan dia berteriak, "Baik. Formasi pertahanan ini, hancurkan untukku." Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan tornado raksasa naik tinggi di udara. Wajahnya memerah saat dia mengeluarkan lebih banyak energi Nas Chen Sol dan tornado semakin besar. Jatuh. Segel tangan Pun Nanzi berubah dan dia memberi tanda tornado untuk turun. Tornado raksasa mengeluarkan suara mendengung saat didorong ke bawah sedikit lagi. Dengan suara retak, retakan di layar cahaya meningkat dan pilar putih lainnya pecah saat tetua foundation building lainnya jatuh. Tornado raksasa jatuh 1 inci dan tetua foundation building terakhir mengeluarkan seteguk darah dan jatuh. Hancurkan. Dengan teriakan Pun Nanzi, tornado raksasa itu menekan dan tenggelam 3 inci. Puncak pinus bergetar. Dengan gemuruh yang menggelegar, seluruh gunung itu tenggelam puluhan meter ke tanah. Jembatan batu yang terhubung ke Sekte Heng Yue pecah menjadi 2 dan jatuh dari tebing.
Sementara itu, formasi pertahanan Sekte Hang Yue akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan hancur berkeping-keping dan menghilang. Dua pilar batu giok putih terakhir pecah, Liu Wenju dan wanita tua itu jatuh ke tanah dengan ekspresi pahit, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pun Nanzi mendengus dingin. Dia perlahan melayang ke tanah dan tornado raksasa masih melayang di udara, melepaskan tekanan yang kuat. Setelah Pun Nanzi mendarat, dia berkata, dengan ekspresi dingin, siapa di sini yang bernama Wang Lin? Wang Lin sudah mundur ke kerumunan murid dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal pertama yang akan dilakukan ahli Nas Chen Sol ini adalah mencarinya. Semua tatapan murid di sekitarnya menoleh padanya. Pun Nanzi memindai kelompok itu dan pandangannya jatuh pada Wang Lin. Dia mengangkat alisnya dan berpikir bahwa ini pasti Wang Lin. Sebelumnya, juniornya Ouyang telah menyebut Wang Lin berkali-kali dan mengatakan bahwa kehilangan mereka sepenuhnya karena Wang Lin. Dia benar-benar ingin merekrut Wang Lin. Pun Nanzi selalu menginginkan tanah Sekte Hang Yue. Kali ini, dia berpikir bahwa, dengan Zhou Peng, mereka pasti akan menang dan akan mengambil alih tanah Sekte Hang Yue tanpa secara terbuka menggunakan kekuatan. Tapi penampilan Wang Lin ini mengganggu rencananya dan memaksanya untuk muncul dan secara paksa mengambil tanah itu. Sikap Pun Nanzi dingin ketika dia bertanya, kamu Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, murid adalah Wang Lin, dan murid menyapa Pun Nanzi senior. Pun Nanzi mengangguk. Dia berbalik ke Liu Wenju dan wanita tua formasi inti dan berkata, nenek moyang jiwa yang baru lahir dari Hang Yue Sekte semuanya mati dalam pertempuran di negara lain. Kalian tidak lagi memiliki kemampuan untuk menjaga gunung Hang Yue ini. Alih-alih membiarkan sekte lain mencurinya, mengapa tidak memberikannya ke sekte Suan Dao aku? Liu Wenju menatap wanita tua itu dengan pandangan pahit dan berkata, senior, tolong pertimbangkan hubungan yang baik antara kedua sekte dan bukan. Tanpa membiarkan Liu Wenju selesai berbicara, Pun Nanzi memotongnya dan dengan tidak sabar berkata, pergi. Selain orang-orang yang menggangguku, tidak ada lagi yang bisa pergi. Jika kamu terus menggangguku, aku tidak keberatan memusnahkan seluruh sekte. Wanita tua itu menjadi sangat marah dan akan segera menuntut ketika Liu Wenju menghentikannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, junior patuh, tapi gunung Hang Yue ini telah menjadi sekte kami selama ribuan tahun dan junior tidak memiliki hak untuk memberikannya. Junior hanya dapat setuju untuk meminjamkannya. Jika di masa depan, Pun Nanzi mencibir. Dia sekali lagi menyela dan berkata, pinjamkan. Tidak apa-apa. Pinjamkan ke sekte Suan Dao aku selama 100.000 tahun. Semua murid dalam marah, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani memperlihatkannya. Mereka semua merasa sangat tertekan dan tetap diam. Beberapa murid mulai berpikir tentang diri mereka sendiri. Wajah Pun Nanzi menyapu area dan mendarat di Huanglong. Dia berkata, kamu, tinggalkan pedang bulan ungu kamu. Junior Ouyang aku memperhatikannya. Huanglong menanggung penghinaan dan mengepalkan tangannya. Dia melihat ke arah Liu Wenju dan wanita tua itu. Ketika dia menemukan bahwa mereka sedang menunggunya, dia menghela nafas, mengeluarkan pedang, dan melemparkannya ke tanah. Pun Nanzi meraih dengan tangan kanannya dan pedang bulan ungu terbang ke tangannya. Saat pedang memasuki genggamannya, gas ungu keluar dari pedang dan membentuk naga raksasa. Episode 64 Sekte Tersebar. Naga itu meraung ke Pun Nanzi dan menyerangnya. Pun Nanzi mencibir. Dia menjentikkan pedang dan berkata, hewan, tenangkan dirimu. Tubuh naga bergetar dan segera kehilangan keinginannya. Dengan enggan kembali ke pedang. Pedang berhenti bersinar. Liu Wenju dan wanita tua itu saling memandang dan mendesah. Dia berkata, baik. Semua murid Hang Yue Sekte, dengarkan perintahku, ikuti aku dari gunung. Dengan itu, dia melihat sekeliling dan mengeluarkan desahan lain sebelum melayang ke udara. Pun Nanzi menyipitkan matanya dan berkata, Suan Dao Sekte aku akan merekrut lebih banyak murid. Jika ada yang ingin bergabung, mereka bisa tinggal di sini. Wajah 10 tua fondasi bangunan semua menjadi aneh. Selain 2 yang berada di sebelah wanita tua itu, 8 lainnya tidak mengikutinya. Ekspresi Liu Wenju berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Dia menghela nafas lagi, lalu menggelengkan kepalanya dan berdiri di sebelah wanita tua itu. Wanita tua itu menekan amarah di hatinya dan berteriak, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Jika ada yang tidak ingin mengikuti kami, aku tidak akan memaksamu. Di antara generasi Haonglong, semua tetua ragu-ragu dan, pada akhirnya, selain Huanglong, Daosu, dan tetua berwajah merah, tidak ada tetua lain yang bergerak.
Hanya 3 yang bergerak dan berdiri di sebelah 2 tetua formasi inti. Di antara lusinan murid dalam, hanya sekitar 10 atau lebih yang terbang di sebelah para tetua formasi inti. Wang Zuo ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia tidak berani melihat Dao Su saat dia mengangkat kakinya dan meletakkannya. Pada akhirnya, dia tidak mengikuti. Wanita bernama Zhou ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi tidak mengikuti. Adapun perempuan bernama Su, dia melihat bahwa Wang Zuo tidak bergerak, jadi dia menarik kembali langkah yang diambilnya. Wang Hao sudah bisa berjalan. Dia dengan sedih tersenyum dan berkata kepada Wang Lin, "Saudara Taizu, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku berencana pulang dan membantu ayah aku. Jangan khawatir, Saudara Taizu, aku akan mengurus keluarga kamu." Wang Lin ragu-ragu. Dia memiliki terlalu banyak rahasia dan, jika dia bergabung dengan Suan Dao Sekte, akan ada terlalu banyak bahaya yang tidak pasti, jadi, setelah merenung sejenak, dia mulai bergerak. Pada saat itu, mata Pun Nanzi berbinar ketika dia menatap Wang Lin. Dia tiba-tiba berkata, "Wang Lin, kamu tinggal." Wang Lin tertegun dan dengan hormat berkata, "Senior Pun Nanzi, mengapa kamu ingin junior tetap?" Pun Nanzi mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika aku menyuruhmu untuk tetap, kamu tetap." Ada apa dengan semua pertanyaan itu? Liu Wenju ragu-ragu untuk sesaat dan tiba-tiba berkata, "Senior Pun Nanzi, Wang Lin ini adalah murid kepala Hang Yue Sekte aku, jadi aku ingin meminta senior untuk tidak mempersulitnya dan membiarkannya pergi bersama kami." Dia memiliki mendengar beberapa hal tentang Wang Lin dan juga mengamatinya sebentar. Dia benar-benar tidak mau menyerahkan murid fondasi bangunan masa depan ini. Pun Nanzi mendengus dan berkata kepada Wang Lin, "The Hang Yue Sekte hanya ada dalam nama. Apakah kamu akan mengikuti mereka saat mereka melayang di seluruh dunia? Jika kamu bergabung dengan Suan Dao Sekte aku, masa depan kamu akan jauh lebih cerah. Kamu memutuskan sendiri apa yang kamu inginkan. Kamu tidak ingin rumor menyebar, bukan? Rumor mengatakan bahwa Suan Dao Sekte aku tidak hanya mencuri gunung, tetapi para murid juga." Pun Nanzi yakin bahwa, kecuali Wang Lin ini terbelakang, dia tidak akan mengikuti Sekte Hang Yue. Wang Lin merenung sedikit. Tanpa kata, dia menggenggam tangannya, naik ke udara, dan berdiri di sebelah Huang Long. Mata Pun Nanzi berbinar. "Bocah yang tidak tahu berterima kasih," katanya. Liu Wenju dan wanita tua itu menatap Wang Lin dengan serius. Mereka menunggu sebentar, tetapi setelah melihat semua murid Hang Yue Sekte dengan kepala menunduk, wanita tua itu menghela nafas dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Dengan itu, dia terbang ke kejauhan. 10 orang lainnya mengikutinya dengan ekspresi pahit. Orang-orang dari Sekte Hang Yue mengikuti 2 tetua formasi inti dan terbang menjauh dari Sekte Hang Yue seperti anjing gelandangan. Sepanjang jalan, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Selain amarah, mereka dipenuhi dengan rasa kehilangan. Setelah terbang untuk waktu yang lama, sampai langit gelap, Liu Wenju dan wanita tua itu berdebat untuk sementara waktu, kemudian mendarat di sisi gunung. Wanita tua itu menghela nafas. Dia memandang orang-orang di sekitarnya. Selain 2 tetua fondasi bangunan, semua orang berada di tahap ki kondensasi. Hanya ada 4 orang dari generasi Huang Longs dan 12 orang dari generasi Wang Lin. Dia tersenyum pahit dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata, "Kalian tidak boleh berkecil hati hanya karena Hang Yue Sekte telah bertemu bencana ini. Segala sesuatu selalu berubah di dunia kultivasi. Hari ini, dia mencuri gunung Hang Yue dari kita, tetapi, begitu aku dan leluhur Liu mencapai Nas Chen Sol, kita akan bisa mengambilnya kembali." Di antara 2 tetua fondasi bangunan adalah tetua Sangguan, yang mengamati Wang Lin di aula utama beberapa hari yang lalu. Dia mengeluarkan batuk kering dan berkata, "Leluhur Wang benar. Semakin kita merasa sengsara sekarang, semakin tinggi semangat juang kita. Kita harus mengukir penghinaan ini ke dalam hati kita. Jika kita berhasil di masa depan, kita harus mengambil kembali gunung itu." Tetua Foundation Building lainnya memiliki wajah dan tubuh yang lebar. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran ketika dia melihat murid-murid yang tersisa dan berkata, "Ketika bencana datang, semua orang terbang ke arah yang berbeda. Pada akhirnya, hanya kalian yang mau mengikuti kami dari Hang Yue Sekte." Dia menghela nafas. Di antara murid dalam yang mengikuti, selain dari saudara Zhang dan Lu Song, Wang Lin tidak tahu nama-nama mereka, tetapi mereka tampak akrab. Ada juga sedikit gendut, yaitu orang yang dia temui di luar kata paviliun. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan ekspresi serius, "Tidak ada gunanya memikirkan masa lalu.
Yang paling penting saat ini adalah menemukan tempat untuk menampung sekte kami. Bertahun-tahun yang lalu, aku membangun rumah di gunung seperti ular ribuan kilometer dari sini. Untuk saat ini, mari kita tayang di sana. Wanita tua itu merenung sejenak. Dia mengangguk dan berkata, itu bagus. Begitu kita mencapainya, kita harus pergi ke pelatihan pintu tertutup dan mencapai Nas Chen Sol dalam 100 tahun. Tatapan Liu Wenju bergeser. Dia berkata kepada dua tetua fondasi bangunan, Sang Guan dan Song Yu, kalian berdua berjaga-jaga sementara aku dan leluhur Wang memulihkan energi spiritual yang digunakan untuk mempertahankan formasi. Lalu, kami bisa membawa kalian semua untuk bergerak lebih cepat. Sang Guan dan Song Yu dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan. Liu Wenju mengeluarkan beberapa potong batu giok hijau. Dia melemparkan mereka ke udara dan mereka mulai memancarkan lampu hijau. Tangannya membentuk beberapa segel dan batu giok hijau tiba-tiba bergetar dan menciptakan kubah lampu hijau yang menutupi semuanya dalam radius 20 meter. Setelah itu, dia duduk bersila dan memegang batu roh di tangannya dan mulai berkultivasi. Wanita tua itu melakukan hal yang sama dan mulai berkultivasi untuk memulihkan energi spiritualnya. Episode 65 Sekte Berduka. Huang Long menyentuh tasnya memegang dan melihat ke arah Sekte Hang Yue dengan ekspresi yang kompleks. Dao Su berdiri di sampingnya dan berkata, Kepala Sekte, akan ada waktu ketika kita akan mengambil kembali Gunung Hang Yue. Huang Long tersenyum pahit dan berkata, pedang bulan ungu diberikan kepadaku oleh leluhur Liu ketika aku menjadi Kepala Sekte. Aku mengatakan kepadanya bahwa selama pedang ada di sana, aku akan berada di sana, tapi sekarang, sayang. Tetua berwajah merah bernama Ma dengan gelap berkata, Kepala Sekte, Sekte Suan Dao memiliki kultivator Nas Chen Sol. Tidak melawannya adalah hal yang logis untuk dilakukan. Tidak perlu merasa menyesal tentang hal-hal seperti ini. Dunia kultivasi selalu seperti ini. Kembali ketika Sekte Hang Yue kuat, kami melakukan hal yang sama. Huang Long diam-diam menghela nafas dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin duduk bersila di sudut, memandang Gunung Hang Yue. Semua ini terjadi terlalu cepat dan dia masih shock, tetapi dia lebih khawatir tentang orang tuanya. Setelah merenung sebentar, dia masih tidak bisa mengesampingkan kekhawatirannya. Dia takut bahwa murid-murid Suan Dao Sekte akan pergi mencari orang tuanya untuk membalas dendam. Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Wang Lin. Meskipun dia tidak ingin membunuh orang, jika mereka ingin menyakiti orang tuanya, dia tidak akan keberatan membunuh mereka. Si Tunan dengan bangga membual, ini adalah cara yang benar, Wang Lin. Hehe, kamu seharusnya sudah seperti ini sejak lama. Itu hanya membunuh orang, apa masalahnya? Aku punya 10.000 cara bagi orang-orang untuk berharap mereka mati. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata kepada si Tunan, membunuh orang bukanlah solusi untuk masalah ini. Jika aku membunuh satu, akan ada yang lain, kecuali aku membunuh semua murid Sekte Suan Dao. Si Tunan terus berusaha mendorongnya. Apa yang sangat sulit tentang itu? Aku akan mengajari kamu teknik boneka. Kemudian, kamu dapat menangkap seseorang dan mengubahnya menjadi boneka yang setia. Bagaimana dengan itu? Dengan ini, kamu akan dapat hidup bebas dari rasa khawatir. Tepat ketika si Tunan selesai berbicara, pemuda gemuk dari paviliun pedang menghampiri Wang Lin dan duduk di sebelahnya. Dia dengan sedih tersenyum dan berkata, Kepala murid kakak senior, nama aku Huang Dasan. Di masa depan, tolong jaga junior di sini. Wang Lin melirik yang lain, tetapi, sebelum dia bisa menjawab, murid berpakaian hitam bernama Zhang datang dan berkata, Huang Dasan, jika kamu punya waktu, kamu harus berkultivasi lebih banyak daripada meminta seseorang untuk menjagamu. Huang Dasan dengan sedih tersenyum dan berkata, sekte itu hilang. Di antara murid dalam yang tersisa, kakak senior Wang Lin adalah yang terkuat. Tidak peduli berapa banyak aku berkultivasi, aku tidak akan bisa mengalahkannya, jadi aku mungkin juga bawahannya. Saudara Zhang berbalik dan menatap Wang Lin. Dia ingat ketika dia membawa ketiga murid ke gunung untuk diuji untuk bergabung dengan sekte. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, Wang Lin, kemajuanmu benar-benar tidak terduga. Aku sangat mengagumimu. Wang Lin tersenyum masam, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia selalu sangat menghormati saudara Zhang. Brother Zhang adalah salah satu dari beberapa murid dalam di sekte yang tidak hanya tidak pernah mengejeknya, tetapi bahkan mendorongnya. Pada titik ini, Lu Song berjalan menuju ketiganya, mengerutkan kening, dan berkata, Zhang Dekun, kami belum pernah bertemu selama beberapa tahun dan kamu akhirnya mencapai lapisan ke-6. Apakah kamu masih ingat janji dari 10 tahun yang lalu?
Mata saudara Zhang bersinar. Dia menatap Lu Song dan berkata, tentu saja aku ingat. Lu Song menghela nafas. Dia duduk di samping Wang Lin, lalu menepuk bahu Wang Lin dan berkata, Wang Lin, Sekte Heng Yue hanya ada dalam nama. Aku akan mengatakan sesuatu yang buruk. Jika kamu tetap tinggal di Sekte Suandao, kamu akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada datang ke sini bersama kami. Dengan itu, dia dengan pahit tersenyum pada saudara Zhang dan berkata, Zhang Dekun, sifat keras kepala kamu masih sama seperti dulu. Apa gunanya janji 10 tahun itu ketika sekte itu bahkan tidak ada lagi? Mendesah. Wang Lin memandang Lu Song. Dia menggerakkan bahunya untuk menjauh dari Lu Song dan berkata, bukankah saudara senior Lu Song juga tidak tinggal di sekte Suandao? Lu Song menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan panggil aku saudara senior. Menurut aturan, aku harus memanggilmu senior. Hehe, jika aku tinggal di sana, aku tidak akan memiliki masa depan, karena aku telah menyinggung banyak orang di sekte Suandao. Zhang Dekun dengan dingin berkata, kamu tidak hanya telah menyinggung orang-orang dari sekte Suandao, kamu juga telah menyinggung banyak orang di sekte Heng Yue juga. Lu Song mengangkat kepalanya. Dia memandang Zhang Dekun dan menghela nafas. Saudara junior Zhang, sebelum aku menjadi murid inti, aku adalah orang yang sangat dibenci, tetapi itu di masa lalu. Apa gunanya membicarakan hal itu sekarang? Saat itu, hanya ada satu slot untuk murid inti tahun itu, dan aku harus membantu seseorang. Aku menawarkan permintaan maaf kepada kamu, saudara junior Zhang. Wajah Zhang Dekun tetap dingin dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Selama kompetisi untuk slot murid inti tahun itu, dia melawan salah satu kerabat Lu Song. Sebelum pertarungan, Lu Song muncul dan melukainya, menyebabkan dia kalah dalam pertarungan. Lu Song mengatakan kepadanya bahwa dia tidak yakin maka dia bisa menemukan Lu Song dalam 10 tahun untuk bertarung lagi. Lu Song dengan jujur berkata, Brother Zhang, aku akan melakukan yang terbaik untuk menebus apa yang terjadi 10 tahun yang lalu, tetapi, saat ini, sekte ini dalam kesulitan, jadi kami para murid dalam harus bersatu. Lupakan para murid di bawah lapisan kelima. Di antara kami berempat, Huang Dasan berada di lapisan kelima, Zhang Dekun berada di lapisan ke-6, dan aku di lapisan ke-8. Jadi, lapisan apa kamu di Wang Lin? Wang Lin melihat bahwa semua orang menatapnya. Dia merenung sedikit, lalu dengan jujur menjawab, lapisan 14 kondensasi Qi. Saat kata-kata itu diucapkan, 3 orang di sebelahnya semua menghirup udara dingin. Mereka semua tahu Wang Lin kuat, tetapi mereka tidak berharap dia sekuat ini. Mulut Lu Song mengering. Dia dengan sedih tersenyum dan berkata, selamat, senior, Wang. Kamu akan segera mencapai tahap foundation building. Ketika itu terjadi, aku harus memanggil kamu tetua. Zhang Dekun memberi Wang Lin tatapan yang dalam dan bijaksana sebelum menghela nafas, sementara mata Huang Dasan menyala. Murid dalam sekitarnya lainnya dengan hati-hati mengamati empat. Beberapa dengan telinga yang lebih tajam mendengar apa yang dikatakan Wang Lin. Mata mereka dipenuhi dengan lebih banyak rasa hormat terhadapnya. Lu Song menarik napas dalam-dalam dan berkata, saudara senior Wang Lin, mulai sekarang, kita adalah murid terbaik di sekte Heng Yue. Kamu akan menjadi murid tetua senior, aku akan menjadi murid posisi terkuat kedua, Zhang Dekun akan menjadi yang ketiga dan Huang Dasan akan menjadi yang keempat. Kita harus mulai dari sekarang membagikan pengalaman kita dan membentuk kelompok. Apa yang kamu pikirkan? Wang Lin merenung sebentar. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Huang Dasan dengan cepat berkata, apa yang dikatakan saudara senior kedua itu benar. Begitulah seharusnya. Zhang Dekun ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia mengangguk dan berkata, seharusnya ada pemimpin di antara para murid dalam. Ini akan membantu para tetua dan membuatnya sehingga mereka memiliki lebih sedikit hal yang perlu dikhawatirkan. Ketika Wang Lin melihat bahwa dua lainnya sudah setuju, dia mengangguk setuju. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini karena dia punya rencana lain. Tepat pada saat itu, Liu Wenju dan wanita tua itu membuka mata mereka. Episode 66. Liu Wenju bangkit dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melemparkannya ke udara dan dengan cepat membentuk beberapa segel dengan tangan ini. Dia kemudian mengeluarkan energi inti dan batu giok mulai berputar di udara. Wanita tua bernama Wang juga melemparkan sepotong batu giok. Itu menyatu dengan batu giok pertama. Giok terus berputar dan melepaskan cahaya berwarna pelangi. Sinar cahaya berwarna pelangi jatuh ke tanah dan menutupi semuanya dalam radius 10 meter dari batu giok sampai membentuk cakram cahaya.
Liu Wenju memandangi kelompok Wang Lin yang beranggotakan 4 dan berkata, kalian berempat, selain Wang Lin, akan bertugas melindungi murid dalam lainnya karena akan ada fluktuasi yang kuat, jadi hati-hati jangan sampai jatuh. Juga, Huang Long dan kalian bertiga, kamu akan bertanggung jawab atas 2 murid masing-masing. Sang Guan, kalian berdua dan Wang Lin akan bertugas menjaga keseimbangan di sisi. Dengan itu, dia melangkah ke Dis dan wanita tua itu mengikuti di belakang. Yang lain segera mengikuti perintah Liu Wenju dan mengambil alih seorang murid dan berjalan ke Dis. Kedua tetua bangunan pondasi dan Wang Lin membentuk segitiga sambil berdiri di tepi. Liu Wenju menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel dan dia berteriak, bangkit. Lingkungan mulai bergetar. Dis cahaya mulai naik, kemudian terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan ini beberapa kali lebih cepat dari pedang terbang. Beberapa saat setelah itu mulai bergerak, para murid dalam tidak bisa menahannya lagi. Jika tidak ada yang membantu mereka, mereka pasti sudah jatuh. Semua kekuatan yang dialami para murid dalam dipindahkan ke Sang Guan, Song Yu, dan Wang Lin melalui metode misterius. Wang Lin merasakan kekuatan besar menghantam tubuhnya. Dia hampir jatuh, tetapi dia menggunakan teknik tarikan untuk menstabilkan tubuhnya. Meski begitu, dia merasa tubuhnya bergetar seolah-olah dia akan terlempar. Dia memandang Sang Guan dan Song Yu dan menemukan bahwa kedua tetua itu sangat santai dan tidak terlihat sedikit tegang. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan berpikir, tidak heran mereka adalah orang tua yang membangun fondasi, bukan sesuatu yang bisa aku padankan. Si Tunan dengan acuh berkata, ini tidak ada yang istimewa. Ini hanyalah teknik perjalanan udara. Dulu ketika aku menggunakan teknik perjalanan udara, aku bisa membawa 10.000 orang dan tidak membutuhkan orang untuk menjaga keseimbangan. Wang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, tidak perlu membandingkan dirimu setiap saat. Aku sudah tahu kamu kuat. Si Tunan mendengus dan berkata, ketika aku memiliki tubuhku, aku bahkan tidak akan peduli dengan junior sepertimu. Jika bukan karena kamu satu-satunya orang yang dapat mendengarku, aku bahkan tidak akan berbicara denganmu. Tidak lama kemudian, kecepatan cakram cahaya menjadi lebih cepat. Wang Lin nyaris tidak berhasil menjaga tubuhnya stabil. Dia diam-diam mengeluh sepanjang waktu. Kemudian, awan gelap tiba-tiba muncul di depan mereka. Awan gelap ini sangat aneh. Lampu melengkung di dalam awan dan kecepatannya juga sangat cepat. Itu tampak seperti akan bertabrakan dengan dis cahaya. Wajah Liu Wenju menunduk dan dia berkata, Sang Guan, Song Yu, Wang Lin, kalian bertiga, jaga dirimu tetap stabil. Dengan itu, dia mengambil napas dalam-dalam dan membentuk segel. Dis cahaya berhenti sebentar, lalu dengan cepat bergerak dalam lengkungan di sekitar awan hitam. Berhenti tiba-tiba dan mulai dari cakram cahaya ini menyebabkan sejumlah besar tekanan pada semua orang di dalamnya. Hampir semua orang langsung jatuh. Beberapa murid dalam bahkan dikirim terbang dan salah satu dari mereka terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin sudah nyaris tidak bisa menjaga tubuhnya stabil. Dengan tiba-tiba berhenti dan mulai, ledakan kekuatan membuat tubuhnya tidak stabil dan membuatnya bergerak mundur. Energi dingin keluar dari manik misterius di dadanya dan memasuki tubuh ini. Setelah energi menembus tubuhnya, itu membantu menstabilkan tubuhnya pada dis. Saat murid dalam yang dikeluarkan tiba di depan Wang Lin, dia bisa melihat ekspresi ketakutan di wajah murid itu. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin meraih tangan murid itu dan, dengan putaran, melemparkannya kembali ke dis. Setelah melakukan semua itu, dia menghela nafas. Dia tahu bahwa energi dingin itu berasal dari si Tunan. Tepat ketika dia akan berterima kasih kepada si Tunan, dia mendengar suara dari awan gelap. Rekan kultivator Sekte Hang Yue, apakah kamu semua bertemu leluhur Sekte Xuan Dao aku, Pun Nanzi? Wang Lin menoleh. Dia melihat kelabang raksasa keluar dari awan hitam. Di depan adalah tetua Ouyang dan di belakangnya ada 7 atau 8 orang, semua mencibir pada mereka. 3 dari mereka melepaskan aura yang kuat dan dengan dingin menatap Liu Wenju dan wanita tua bernama Wang. Orang yang baru saja berbicara adalah seorang pria berwajah hitam di antara 3 orang kuat. Wajah Liu Wenju sangat suram. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan cepat membuat cakram cahaya terbang lebih cepat, menarik diri dari awan gelap tanpa memutar kepalanya. Segera, awan gelap besar itu hanyalah titik gelap di langit. Setelah waktu yang lama, pemandangan di tanah mulai berubah. Petak-petak gurun mulai muncul, mencerminkan perubahan lokasi. Dis cahaya mengelilingi area sebentar, seolah mencari sesuatu.
Tiba-tiba, ia melaju ke utara sampai mencapai puncak gunung dan perlahan-lahan mendarat di atasnya. Saat cakram cahaya mendarat di tanah, semua murid dalam jatuh ke tanah dan mulai muntah. Wajah mereka sangat pucat. Wang Lin juga merasa sangat pusing dan dadanya terasa kencang. Liu Wenju membentuk segel dan mengirim teknik. Seluruh gunung bergetar dan retakan muncul di gunung. Tanpa kata, Liu Wenju melompat ke celah. Wanita tua bernama Wang melihat sekeliling dan mengikutinya. Semua orang yang tersisa memasuki celah dengan dukungan para tetua. Setelah mereka semua masuk, celah itu perlahan menutup. Saat dia masuk, Wang Lin menyapu seluruh gua dengan akal ilahi dan menemukan bahwa tidak ada apapun di sana kecuali beberapa kamar batu. Liu Wenju menunggu sampai semua orang masuk dan berkata, dengan ekspresi serius, sebagian besar dari kamu telah mencapai tingkat kultivasi di mana kamu tidak perlu makan lagi. Sedangkan bagi kamu yang terlalu rendah dan perlu makan, ada makanan di ruang batu di sana yang harus bertahan selama beberapa tahun. Aku dan leluhur kamu Wang akan mengikuti pelatihan tertutup dan tidak akan peduli dengan masalah lain. Dengarkan para tetua untuk pengaturan kamu. Wanita tua bernama Wang berkata, dengan suara tertekan, Sekte Heng Yue, aku akan pergi ke pelatihan tertutup selama 100 tahun, maka kita akan menghapus semua aib kita. Mulai sekarang, jika ada murid yang membutuhkan nyanyian untuk mencapai lapisan berikutnya, mereka bisa mendapatkannya dari para tetua. Untuk 100 tahun berikutnya, kecuali ada peristiwa besar, tidak ada murid yang diizinkan pergi. Kelompok 3 Huang Long, kalian juga harus pergi ke pelatihan pintu tertutup dan mencoba untuk mencapai pembangunan pondasi sesegera mungkin. 3 kelompok Huang Long mengangguk setuju. Tatapan Liu Wenju menyapu murid dalam dan berkata, Lu Song, kamu bertanggung jawab atas semua murid dalam. Wang Lin, ikuti aku. Aku akan mengatur tempat khusus untukmu. N. Episode 67. Wanita tua bernama Wang mengangguk dan berkata, Wang Lin, jika kamu memiliki pertanyaan, kamu bisa datang dan bertanya kepada kami kapan saja. Wang Lin ragu-ragu sebentar, lalu berkata, murid memiliki satu permintaan yang aku harap para leluhur akan setuju. Wanita tua bernama Wang itu mengerutkan alisnya dan berkata, ada apa? Wang Lin mengangkat kepalanya dan berkata, murid ingin keluar sekali. Wanita tua itu dengan cepat menolak. Kamu harus fokus untuk mencapai foundation building terlebih dahulu. Kamu tidak bisa keluar. Wang Lin mengangkat alisnya dan berkata, murid harus keluar untuk melakukan sesuatu. Setelah aku selesai, aku bisa fokus pada kultivasi. Wanita tua itu menatap tajam ke arah Wang Lin dan hendak berbicara ketika Liu Wenju menariknya dan dengan hangat berkata, nenek moyangmu Wang khawatir tentang keselamatanmu di luar. Bisakah kamu memberitahu aku apa yang akan kamu lakukan di luar? Wang Lin dengan jujur berkata, murid tidak melihat orang tuanya selama bertahun-tahun, dan pelatihan pintu tertutup ini mungkin akan berlangsung sangat lama, jadi aku ingin pulang dan melihat orang tua aku terlebih dahulu. Liu Wenju merenung sebentar. Dia dan wanita tua itu saling memandang. Kemudian, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan berkata, oke, cepat pergi dan cepat kembali. Sepotong batu giok ini dapat mengambil satu pukulan dari kultivator formasi inti. Hanya gunakan saat hidup kamu dalam bahaya. Wang Lin terkejut. Dia dengan cepat mengambilnya dan menyimpannya di tasnya. Jumlah harta yang dimilikinya terlalu rendah. Dua yang dimilikinya hanyalah jimat dari Zhang Hu dan sepotong batu giok ini. Ini adalah teknik untuk membuka formasi di sini. Ingat itu baik-baik. Liu Wenju mengeluarkan sepotong batu giok, lalu berjalan ke sebuah ruangan untuk pelatihan pintu tertutup dengan wanita tua itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, ia menggunakan teknik untuk membuka formasi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melompat keluar dari gua. Setelah meninggalkan gua, dia tidak berhenti, tetapi melompat ke udara, mengaktifkan teknik tarik-menarik di sekitar tubuhnya, dan terbang ke atas. Si Tunan berkata kepada Wang Lin, kamu akhirnya pergi. Apakah kamu berencana untuk kembali? Setelah merenung sedikit, Wang Lin berkata, aku tidak akan kembali dalam waktu dekat. Setelah aku menyelesaikan masalah di rumah, aku punya rencana sendiri. Si Tunan berkata, jika tebakan aku benar, begitu kamu memberikan surga yang cukup menantang elemen kayu, kemampuannya untuk memperlambat waktu akan meningkat pesat. Sekarang ini 10 kali, tapi begitu elemen kayu terisi, mungkin 100 kali. Pada saat itu, kecepatan kultivasi kamu akan meningkat pesat. Saat keduanya berbicara, Wang Lin terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan jejak merah di belakangnya. Setelah sehari, ia memasuki pegunungan selatan Sekte Heng Yue.
Dia takut menarik perhatian, jadi dia melambat sedikit. Pada hari kedua, ia tiba di desa kecil. Dari kejauhan, desa itu tampak sama seperti sebelumnya. Tidak ada banyak perbedaan selain rumahnya sendiri. Itu berubah dari satu rumah ke rumah 3 kamar dengan tanda keberuntungan raksasa di gerbang utama. Meskipun nyaris tidak ada cahaya, suara anjing dan ayam jantan bisa terdengar. Asap mengepul dari desa pagi-pagi ketika semua orang bangun untuk memasak sarapan. Wang Lin berdiri di pintu masuk desa, menatap rumahnya sendiri. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, tetapi dia masih bisa merasakan tatapan penuh harap orang tuanya. Dia ragu-ragu sedikit, tetapi dia tidak masuk. Dia mengelilingi desa sebentar, lalu menemukan tempat duduk dan bercocok tanam dengan pohon-pohon menyembunyikan tubuhnya. Dia tidak yakin apakah orang-orang dari Sekte Suan Dao akan datang membunuh orang tuanya sebagai bentuk balas dendam padanya, jadi, sebelum dia menyelesaikan masalah ini, dia tidak ingin pulang dan khawatir orang tuanya. Waktu perlahan berlalu dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah tinggal di luar desa selama sebulan. Pada bulan ini, Wang Lin terus menyebarkan indera ilahinya. Pada hari tertentu, cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia berkata, jadi, mereka datang setelah semua. 2 lampu pedang dengan cepat terbang menuju desa. Setelah mereka mendarat, mereka mengungkapkan sosok mereka. Satu orang mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh mereka, membuatnya tidak mungkin untuk melihat siapa itu, tetapi orang ini memancarkan bau menjijikkan. Sebuah suara dipenuhi dengan kebencian datang dari individu berjubah hitam. Dia berkata, Zhang Kuang, orang tua Wang Lin tinggal di sini. Di sisinya adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Dia memiliki tampilan yang sangat tajam dan fitur yang sangat maskulin, tetapi matanya tidak cerah. Mereka dipenuhi dengan sedikit keserakahan. Dia berbisik, saudara senior, bahwa Wang Zuo benar-benar tercela. Aku berpikir bahwa dengan betapa dia mencela Wang Lin, dia akan memberitahu aku di mana orang tuanya, tetapi dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Untungnya, aku cerdas dan memeriksa pendaftaran murid Hang Yue Sekte dan menemukan bahwa dia berasal dari desa ini, tetapi aku tidak tahu rumah mana. Setelah dia mengatakan itu, dia berpikir, Wang Lin, kami berasal dari sekte yang sama sebelumnya, jadi aku masih memiliki kekhawatiran tentang kamu, tetapi sekarang, aku adalah seorang murid dari Sekte Suan Dao. Tidak peduli apa, aku harus mencuri harta yang kamu miliki. Orang yang terbungkus jubah hitam adalah murid kepala Suan Dao Sekte, Zhou Peng. Kebenciannya pada Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia berharap bisa makan daging Wang Lin dan minum darah Wang Lin karena seluruh reputasinya dirusak oleh Wang Lin. Sekarang, tubuhnya ditutupi debu hitam yang tidak bisa disapu, jadi dia harus menutupi dirinya dengan jubah hitam sehingga orang tidak bisa melihatnya. Debu hitam ini setidaknya bisa disembunyikan dengan pakaian, tetapi bau yang dipancarkan oleh debu hitam masih ada. Belum lagi yang lain, bahkan ketika dia mencium baunya sendiri, dia merasa ingin muntah. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Zhang Kuang, kamu mengatakan bahwa Wang Lin berubah dari sampah menjadi ahli begitu cepat karena cairan itu. Zhang Kuang menahan baunya. Karena Zhou Peng terlalu dekat, perutnya bergejolak dan dia merasa ingin muntah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Zhou Peng. Dia dengan cepat menjawab, kakak senior, mengapa aku berani membodohi kamu? Aku sudah menunjukkan kamu cairan. Itu adalah cairan Wang Lin yang diperdagangkan denganku untuk nyanyian untuk tahap kondensasi Qi. Aku bersumpah bahwa jika aku berbohong kepada kamu, aku tidak akan pernah mencapai tahap foundation building. Zhou Peng melepas tudungnya, memperlihatkan wajahnya yang hitam tertutup debu. Sebuah cahaya jahat melintas di matanya dan dia berkata, bagus. Zhang Kuang, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka, di masa depan, selama aku ada, tidak ada yang berani mengacaukan kamu di Sekte Suan Dao. Wajah Zhang Kuang mengungkapkan ekspresi bersemangat, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya, dia berpikir, aku, Zhang Kuang, bukan seseorang yang perlu mengikuti bayangan orang lain. Begitu aku memiliki pijakan di Sekte Suan Dao, aku akan dapat mencapai tahap foundation building dalam beberapa lusin tahun. Zhou Peng mengungkapkan ekspresi mengejek ketika Zhang Kuang menunduk. Zhou Peng kemudian bertanya, apakah kamu memberitahu orang lain tentang cairan ini? Episode 68. Zhang Kuang menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior, di seluruh Suan Dao Sekte, hanya kita berdua yang tahu tentang ini. Aku tidak memberitahu orang lain. Mata Zhou Peng menyipit. Dia meraih leher Zhang Kuang dan berteriak, Zhang Kuang, kamu berbohong. Zhang Kuang tidak berani menyerang balik.
Wajahnya memerah saat dia melihat niat membunuh di mata Zhou Peng. Dia mengepalkan giginya dan berkata, "Kakak senior, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menggunakan teknik pencarian jiwa. Apa yang aku katakan adalah 100% benar. Aku tidak memberi tahu orang lain." Mata Zhou Peng berbinar. Dia mendengus dan berkata, "Aku akan percaya kamu untuk saat ini. Pergi tangkap orang tua Wang Lin dan bunuh mereka. Aku akan memperbaiki jiwa mereka menjadi bendera roh. Kita bisa menggunakan itu untuk menemukan Wang Lin. Kemudian, menggunakan jiwa orang tuanya untuk menyerangnya, kecuali dia mencapai tahap foundation building, jiwanya akan hancur." Tubuh Zhang Kuang menggigil. Dia belum pernah mendengar teknik kejam seperti ini sebelumnya, jadi dia ragu-ragu sebentar. Mata Zhou Peng menyipit. "Pergi!" teriaknya. Zhang Kuang menggertakkan giginya dan berlari menuju desa. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya dia ingin membunuh seseorang. Si tuna segera berteriak, "Itu benar. Bunuh, 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 bunuh semuanya. Kamu terlalu lemah sekarang, tetapi jika kamu cukup kuat, kamu harus membunuh jalan ke Sekte Xuan Dao dan membunuh mereka semua." Saat itu, aku suka melakukan hal-hal ini. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin tidak menentang gagasan si Tunan. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengejar Zhang Kuang. Langkah Zhang Kuang melambat hingga dia hampir berhenti, tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menjadi lebih teguh, kemudian bergerak lebih cepat ke arah desa. Tepat pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat Wang Lin mengikuti di belakangnya seperti hantu di udara. Zhang Kuang mundur beberapa langkah dan memaksakan senyum. "Kakak senior, kamu." Wang Lin tetap diam. Dia menunjukkan senyum dingin. "Senor Brother, aku." Ketika Zhang Kuang melihat ekspresi Wang Lin, jantungnya berdetak kencang dan dia mengambil beberapa langkah ke belakang sambil meletakkan tangannya di tasnya. "Zhang Kuang, bukankah kamu mencari rumahku? Itu ada di sana." Wang Lin menunjuk ke arah rumahnya. Jantung Zhang Kuang berdebar kencang. Dia jatuh ke tanah, berlutut, dengan wajah dipenuhi rasa malu, dan berteriak, "Kakak senior, aku salah. Itu kesalahan Zhou Peng. Dia memaksa aku untuk datang." Pada saat itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan melemparkannya ke udara dengan ekspresi serius. Sepotong batu giok tiba-tiba berubah menjadi pedang terbang dan terbang menuju Wang Lin. Zhang Kuang dengan cepat mulai melantunkan mantra ketika dia mengeluarkan potongan-potongan kayu hitam. Potongan-potongan kayu hitam menyatu menjadi cambuk. Saat cambuk muncul, itu mengeluarkan aura berbahaya. Zhang Kuang melemparkan cambuk ke Wang Lin. Dia bahkan tidak menunggu untuk melihat hasilnya, dia hanya melarikan diri. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia mengaktifkan teknik tariknya, yang mengelilingi tubuhnya, dan pindah ke samping. Dia mengirim dua tangan tak terlihat dengan teknik ketertarikannya. Salah satu dari mereka mencubit pedang dan yang lainnya pergi ke Zhang Kuang. Zhang Kuang tiba-tiba merasakan sakit di lehernya, seolah-olah ada tangan yang kuat memegangnya. Wajahnya berubah ungu. Dia melepaskan teknik yang telah dia bentuk dengan tangannya dan meraih ke arah lehernya. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Dengan suara pecah, leher Zhang Kuang membungkuk saat matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Darah keluar dari mulutnya, dan, setelah Wang Lin melepaskan teknik tarik-menarik, ia jatuh ke tanah. Tubuhnya berkedut sedikit sebelum akhirnya menjadi lemas selamanya. Saat Zhang Kuang meninggal, pedang terbang bergetar dan berubah menjadi sepotong batu giok. Wang Lin meraih batu giok dari udara. Adapun cambuk hitam panjangnya, itu juga kehilangan dukungannya dan berubah menjadi potongan-potongan kayu hitam, yang juga disingkirkan oleh Wang Lin. Setelah Wang Lin mengambil tas pegangan Zhang Kuang, ia menggunakan teknik bola api untuk membakar tubuh, lalu bergegas menuju ke tempat Zhou Peng berada. Zhou Peng menunggu setengah hari. Dia diam-diam mengutuk Zhang Kuang karena sangat lambat. Dia akan pergi untuk melihat apa yang terjadi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual dari desa. Tepat saat dia akan pergi memeriksanya, dia merasakan niat membunuh yang kuat bergerak cepat ke arahnya. Zhou Peng terkejut. Dia berteriak, "Siapa yang membunuh Zhang Kuang?" Kehadirannya benar-benar menghilang, artinya dia telah mati. Sebelum dia bisa memikirkannya lebih jauh, Wang Lin muncul dalam pandangannya. Ekspresi Zhou Peng sangat berubah. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan lari. Dia mengutuk dalam hatinya, "Zhang Kuang, oh, Zhang Kuang. Kamu akan membuat aku terbunuh." Kenapa Wang Lin tiba-tiba kembali? Mata Wang Lin tetap dingin. Dia bertekad untuk membunuh Zhou Peng.
Dia membungkus dirinya dalam teknik tarik-menarik dan mengejar Zhou Peng. Zhou Peng bahkan tidak berusaha untuk menoleh. Dia mengambil pedang terbang dan menyerbu menuju puncak Heng Yue. Kamu tidak akan bisa lari. Suara Wang Lin memasuki telinga Zhou Peng seperti bisikan hantu, menyebabkan rambutnya berdiri. Dia menggigil dan menemukan dengan ngeri bahwa Wang Lin semakin dekat. Dia berteriak dengan putus asa, "Wang Lin, tidak ada perselisihan di antara kita. Apa yang akan kamu lakukan?" Wang Lin tersenyum dingin dan berkata, "Tidak ada perselisihan di antara kita. Kamu sendiri tahu benar. Zhou Peng, kamu akan mati hari ini." Zhou Peng mengerang dalam hatinya. Dia mengepalkan giginya dan memaksa pedang terbang ke batasnya. Dia berpikir, selama aku mencapai sekte, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa membunuhku. Mata Wang Lin bersinar. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan meraih ke arah Zhou Peng. Zhou Peng telah berjaga-jaga melawan tangan naga selama ini. Ketika tangan naga menangkap datang, dia terbang lebih dekat ke tanah. Dia hampir menghindari teknik itu. Tubuhnya aman, tetapi pedangnya dipukul, membuatnya berputar sedikit sebelum dia menenangkan diri. Wajah Zhou Peng gelap. Pedang terbangnya tidak berhenti saat dia melanjutkan pelariannya. Wang Lin mulai merasa gugup. Teknik ketertarikannya hanya memiliki rentang tertentu dan begitu dia melewati kisaran itu, kekuatan teknik menurun banyak. Dia mulai khawatir. Dia mungkin tidak bisa menangkap Zhou Peng sebelum Zhou Peng kembali ke sekte. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Zhou Peng pergi karena tidak hanya itu akan membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga membuat orang tuanya dalam bahaya. Dia segera berkata kepada Situ Nan, "Situ Senior, apakah ada cara bagiku untuk segera menangkapnya?" Situ Nan dengan tenang berkata, "Ada tapi." Wang Lin mengerutkan kening dan segera berkata, "Jika Zhou Peng pergi, maka aku akan mengambil orang tua aku dan pergi. Mengenai kultivasi, aku hanya akan menyerah dan hidup sebagai manusia." Situ Nan segera berkata, "Untuk apa kamu terburu-buru? Aku hanya berbicara sedikit dengan lambat. Jika itu aku dari sebelumnya, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan karena menjadi murid yang tidak sopan." "Murid apa? Kamu kentut. Cepatlah." Wang Lin menjadi lebih cemas. Dia bahkan kehilangan nada hormatnya. Episode 69. Situ Nan menggumamkan beberapa patah kata. Dia tahu bahwa Wang Lin sangat khawatir, jadi dia tidak membuang waktu lagi. "Masih ada sedikit esensi jiwaku yang tersisa. Aku dapat membantu kamu melakukan teleportasi sekali, tetapi hanya sekali saja, karena jika terlalu banyak esensi jiwaku habis, maka aku akan menghilang sebelum kamu mencapai spirit transformation," katanya. Dengan itu, Situ Nan tidak berkata lagi. Wang Lin tiba-tiba merasakan udara dingin masuk ke tubuhnya. Udara dingin ini luar biasa. Itu berkali-kali lebih kuat dari saat dia diteleportasi oleh cahaya putih. Udara dingin berputar-putar di sekujur tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya yang akan dilewati udara mulai membeku. Wang Lin menjadi seperti patung es dan mulai kehilangan kendali atas teknik ketertarikannya. Zhou Peng memperhatikan perubahan Wang Lin, terutama ketika Wang Lin berhenti mengejarnya, tetapi dia bahkan tidak berani untuk berbalik. Dia mulai bergerak lebih cepat. Ketika tubuh Wang Lin berubah menjadi patung es, Situ Nan berteriak, "Jaga pikiranmu tenang. Aku akan teleport." Tiba-tiba, pusaran gelap berputar melalui tubuh Wang Lin dan, dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang. Akal ilahi Zhou Peng telah terkunci ke Wang Lin selama ini. Ketika Wang Lin tiba-tiba menghilang, dia tertegun. Bahkan sebelum dia bisa mengerti apa yang baru saja terjadi, sebuah titik hitam muncul 5 meter di depannya. Titik-titik hitam terpecah menjadi titik-titik hitam yang lebih kecil dan masing-masing berubah menjadi pusaran hitam. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin tiba-tiba muncul. Es di tubuhnya dengan cepat meleleh dan dia berkata, dengan suara dingin, "Kamu tidak bisa lari." Zhou Peng terkejut. Wajahnya menjadi pucat. Dia mengepalkan giginya dan meludahkan seteguk lampu hijau. Lampu hijau ini tumbuh hingga menjadi piton raksasa. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Darah itu berubah menjadi bel. Dia membunyikan bel dan piton tumbuh lebih besar. Kemudian, ia mengusap ekornya ke Wang Lin. Situ Na berkata, dengan suara malas, "Berat, masih ada sedikit kekuatanku di tubuhmu. Akan sia-sia untuk tidak menggunakannya. Aku akan meminjam tubuh kamu dan menunjukkan salah satu teknik terkenal aku." Dengan itu, lampu biru muncul dari tubuh Wang Lin, membentuk bola cahaya biru di depannya. Saat bola muncul, langit menjadi gelap dan kekuatan destruktif muncul. Dengan ledakan, bola pecah dan mengirimkan gelombang kekuatan destruktif.
Ketika gelombang menyentuh ekor ular sanca, es melaju hingga ke kepalanya. Piton jatuh ke tanah, membeku. Zhou Peng batuk seteguk darah karena hubungannya dengan ular piton, tetapi ketika dia batuk darah, darah membeku menjadi tetesan merah. Kemudian, tubuh Zhou Peng perlahan membeku, sampai ia menjadi patung es. Si Tunan dengan bangga berkata, sangat disayangkan tidak ada lagi orang. Teknik aku ini bekerja paling baik ketika ada banyak orang. Hei nak, ini adalah kekuatan metode kenaikan dunia bawah. Bisakah kamu melihat seberapa kuat energi dingin dari teknik ini? Tubuh Wang Lin bergerak. Dia menangkap tubuh beku Zhou Peng. Tanpa berhenti, dia bergegas pergi dari Gunung Hang Yue. Setelah menemukan tempat yang terisolasi, ia menempatkan tubuh beku Zhou Peng ke samping dan bertanya si Tunan, apakah Zhou Peng sudah mati? Si Tuna perlahan berkata, bayi kecil ini belum mati, tetapi dia sudah dekat. Jika kamu ingin dia mati lebih cepat, kamu bisa memecahkan es, maka dia pasti akan mati. Mata Wang Lin bersinar. Setelah merenung sebentar, dia berkata, sebelumnya, kamu berkata kamu akan mengajari aku teknik boneka. Ajari aku teknik itu sekarang. Si Tunan tertawa. Dia sangat senang dengan bagaimana keadaan berubah. Dia belum memberitahu Wang Lin seperti apa teknik boneka itu atau dari mana asalnya. Sebenarnya, teknik wayang ini adalah teknik iblis. Dia berpikir bahwa Wang Lin kurang memiliki niat membunuh. Dengan kurangnya niat membunuh, bahkan jika Wang Lin memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk bertahan hidup di dunia kultivasi. Si Tunan telah berusaha sangat keras untuk mengubah sifat Wang Lin dan sepertinya dia akhirnya berhasil. Si Tunan sangat senang. Teknik wayang ini harus dilakukan olehmu. Aku akan memberitahu kamu bagaimana hal itu dilakukan setelah kamu menemukan gua terpencil, katanya dengan gembira. Wang Lin meraih Zhou Peng. Dia mencari di sekitar sampai dia menemukan sebuah gua dan masuk ke dalam. Si Tunan perlahan berkata, aku akan melepaskan es sekarang. Zhou Peng dalam kondisi hampir mati. Kamu harus membuka tubuhnya, mengeluarkan organ-organ dalamnya, dan mulai menyempurnakannya. Wang Lin tertegun. Dia ragu-ragu sebentar, lalu berkata, keluarkan organ dalamnya dan perbaiki. Ini. Diam-diam si Tuna tertawa dan berkata, ini adalah langkah penting untuk membuat boneka. Jika kamu tidak dapat melakukannya, maka aku tidak dapat membantu kamu. Dia diam-diam berpikir, berat, kamu belum pernah melihat darah, jadi bagaimana kamu akan menjadi haus darah? Teknik wayang ini sebenarnya tidak serumit ini, tetapi ini adalah kesempatan yang baik untuk sedikit membuka mata kamu. Nah, kamu pasti akan menjadi anggota sekte iblisku. Kamu tidak bisa menghindarinya. Sambil memikirkan itu, si Tunan dengan cepat berteriak, aku akan menghilangkan es. Kamu memiliki setengah jam, jadi jangan buang waktu. Pikirkan tentang apa yang dia rencanakan untuk lakukan pada orang tuamu. Dengan itu, es di sekitar Zhou Peng dengan cepat meleleh dan berubah menjadi cahaya biru. Cahaya biru kembali ke surga menantang Manik. Wang Lin ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia berpikir bahwa jika dia tidak menyelesaikan masalah ini sekarang, pasti akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Dia mengepalkan giginya dan melambaikan tangannya ke tubuh Zhou Peng untuk membukanya. Yang aneh adalah tidak ada darah yang menetes keluar. Sambil menekan rasa mualnya, Wang Lin mengikuti arahan yang diberikan si Tunan padanya. Dia membentuk segel yang berbeda dengan tangannya ketika akal ilahinya berfokus pada tugas. Setengah jam ini terasa seperti setahun penuh. Ketika si Tunan dengan bangga mengatakan itu sudah berakhir, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi bergegas keluar dari gua dan muntah. Si Tuna tertawa. Baik, langkah pertama ini sudah berakhir. Sekarang, langkah kedua ini adalah langkah paling penting. Kamu harus mengelilingi tubuhnya dengan indera ilahi kamu dan memperbaikinya selama 3 hari dan 3 malam. Setelah kamu melakukannya, wayang dapat dianggap lengkap. Kamu perlu melakukan beberapa teknik selama 3 hari tersebut. Aku akan menjelaskannya satu persatu, jadi dengarkan baik-baik. Wajah Wang Lin pucat saat dia mengangguk pahit. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kembali ke gua. Episode 70 kembali ke rumah. 3 hari kemudian, Wang Lin meninggalkan gua penuh keringat. Zhou Peng berjalan keluar di belakangnya dengan mata berkabut. Zhou Peng, kamu kembali ke Sekte Suandao. Ikuti arahan aku dan bunuh semua orang yang ingin menyakiti aku. Juga, lindungi orang tua aku setelah itu. Suara Wang Lin sangat dingin dan penuh dengan haus darah. Zhou Peng dengan hormat mengangguk dan bergerak menuju Sekte Suandao. Wang Lin menatap Zhou Peng. Setelah waktu yang lama, Wang Lin bertanya, Situ senior,
Teknik wayang ini tidak benar-benar membutuhkan langkah pertama, kan? Situ terpana. Dia dengan cepat berkata, kata siapa? Langkah pertama adalah suatu keharusan. Tanpa langkah pertama, kamu tidak bisa melakukan langkah kedua. Setelah Wang Lin secara pribadi membuat boneka sendiri, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi sebaliknya bertanya, akankah Pun Nanzi melihat melalui Zhou Peng? Situ Nan ragu-ragu sebentar, lalu menjawab, sejujurnya, ketika kamu membuat boneka, aku menempatkan beberapa esensi aku di dalamnya, jadi, jika seorang penanam jiwa yang baru lahir tidak terlihat dengan sangat hati-hati, mereka seharusnya tidak dapat menemukan sesuatu yang salah. Juga, bahwa Pun Nanzi harus berada di pelatihan pintu tertutup sebagian besar waktu, sehingga kemungkinan dia mengetahuinya rendah. Wang Lin merenung sejenak. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang seperti pelangi ke desa. Dia tidak berhenti sama sekali dan terbang menuju rumahnya. Bahkan sebelum dia memasuki gerbang, dia mendengar suara yang akrab dari dalam. Bocah cilik, bagaimana mungkin orang bisa menjadi tukang kayu yang seburuk itu? Lihat saja, ini bahkan tidak sebagus yang dilakukan anak aku. Tuan, Taizu adalah makhluk abadi sekarang. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Jika aku bisa menjadi setengah besar dari dia, aku akan puas. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tertegun. Dia segera mengirimkan indera ilahinya. Lalu, dia tersenyum. Dia ingat orang ini. Itu adalah teman bermainnya yang sering menyuap ayah Wang Lin untuk mengajarinya pertukangan kayu. Dia dengan lembut mendorong pintu terbuka dan berkata kepada sosok tua di halaman, "Ayah, Taizu sudah kembali." Sosok tua itu bergetar. Dia segera menjatuhkan alat itu di tangannya, menoleh, dan melihat seorang pemuda berumur sekitar 20 tahun yang terlihat persis seperti putranya. Taizu. Ayah Wang Lin menggosok matanya dengan keras saat air mata mengalir. Wang Lin melangkah maju dan memeluk ayahnya. Dia menyeka air mata di wajah ayahnya saat dia dengan hati-hati mempelajari wajah yang sudah dikenalnya itu. Dia mundur beberapa langkah, berlutut di tanah, dan berkata, "Ayah, Taizu bukan anak yang baik, tidak mengunjungi sama sekali dalam 5 tahun terakhir. Ini benar-benar Taizu. Istri, keluar. Putra kami kembali." Ayah Taizu menarik Wang Lin. Dia melihat Wang Lin dengan senyum di wajahnya. Ayah Taizu dengan gembira berkata, "Taizu, kamu tumbuh lebih tinggi. Kamu hampir berhasil mengejar ayah kamu. Kamu juga menjadi lebih kuat. Bagus, itu putraku." Pada saat itu, seorang wanita tua berjalan keluar dari rumah. Dia menatap Wang Lin saat air mata jatuh dari matanya. Wang Lin naik dan berlutut di depan wanita tua itu dengan ekspresi kerinduan. Dia berkata, "Ibu, Taizu kembali untuk melihatmu. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tak berperasaan? Kamu belum kembali untuk melihat kami sama sekali dalam 5 tahun terakhir. Apakah kita masih ada di hatimu? Dalam 5 tahun ini, ayahmu dan aku terus-menerus memikirkanmu." Ketika dia terus berbicara, dia akhirnya memeluk Taizu dan mulai menangis. Ayah Taizu memandang ibu Taizu, lalu berkata, "Anak kita adalah makhluk abadi, jadi dia harus fokus pada hal-hal yang lebih penting. Lihat saja bagaimana kamu bertindak. Itu akan menjadi lelucon kota. Little Six, kamu bisa pulang. Jangan repot-repot kembali selama beberapa hari. Aku akan menelepon kamu ketika Taizu pergi." Si enam kecil tersenyum. Dia dengan cepat merespons dan pergi setelah memberi Wang Lin ekspresi kekaguman. Malam itu, Ibu Wang Lin membuat banyak makanan enak. Semua hidangan adalah favorit Wang Lin. Mereka makan dan berbicara tentang perubahan yang telah terjadi dalam 5 tahun terakhir ini. Wang Lin tidak perlu makan dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi masakan ibunya berbau terlalu lezat untuk ditolaknya. Selama percakapan, orang tua Wang Lin bertanya tentang gunung raksasa yang muncul di atas sekte Heng Yue. Wang Lin ragu-ragu sebentar dan berbohong bahwa Heng Yue sekte bergerak, jadi dia tidak akan bisa kembali sesering mungkin. Orang tuanya tidak meminta menggali lebih dalam tentang masalah ini. Mereka hanya menyuruhnya merawat tubuhnya. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak yang berubah. Kerabat sering mengunjungi dan, dengan bantuan paman keempat, ayah Wang Lin bisa mendapatkan kembali bagiannya dari warisan keluarga. Ayahnya tidak melakukan banyak ukiran lagi, tetapi ia menerima beberapa murid dan meneruskan perdagangannya. Si kecil 6 adalah yang paling pintar di antara murid. Dia berhasil mempelajari 50 atau 60% dari keterampilannya. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Ayah, aku melihat ukiran kayu yang dibuat Little Six. Mereka cukup baik, tidak seburuk yang kamu katakan.
Ayah Wang Lin mendengus dan berkata, mereka masih terlalu miskin. Ketika aku mengajari kamu cara mengukir, kamu baru berusia 8 tahun, dan kamu sudah lebih baik darinya. Ibu Taizu menatap putranya dengan mata penuh cinta dan berkata, ya, Taizu kami selalu lebih pintar dari mereka. Aku harus mengatakan, Taizu, kamu tidak muda lagi. Dalam 5 tahun terakhir ini, banyak keluarga datang untuk bertanya tentang pernikahan. Ibu mendengar bahwa makhluk abadi juga dapat memiliki keluarga. Karena kamu kembali, tinggal sebentar dan pergi melihat mereka bersama ibu. Jika ada yang bagus, kita bisa memutuskan masalah ini. Wang Lin tertegun dan tersenyum sedih. Ibu, berapa usiaku? Tolong jangan khawatir tentang ini. Ibu Taizu segera menjadi tidak bahagia dan menatap Wang Lin. Bocah cilik, semua orang seusiamu di desa sudah memiliki anak-anak berlarian. Wang Lin menggosok hidungnya dan berkata, Bu, menciptakan keluarga adalah masalah besar. Tunggu beberapa tahun dan aku akan mengembalikannya. Bagaimana dengan itu? Ayah Taizu melihat bahwa istrinya akan mengatakan lebih banyak. Dia batuk dan berkata, istri, mengapa kamu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak berguna ini? Putra kami adalah abadi. Apakah kamu memahami makhluk abadi? Bagaimana mereka bisa menikah dengan manusia? Taizu mengatakan bahwa dia akan membawa kembali istri abadi. Apakah kamu mengerti? Ibu Taizu terdiam dan bergumam, apa yang baik tentang keabadian? Dewa dapat meninggalkan rumah dan tidak kembali selama 5 tahun. Jika aku memiliki daujer abadi dalam bidang hukum, maka putra aku mungkin tidak akan membawanya kembali setelah 10 tahun. Wang Lin sambil tersenyum. Tepat ketika dia akan berbicara, ibunya memelototinya dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkan ayahmu. Aku kira kamu memiliki pandangan yang ditetapkan pada sesuatu yang tinggi dan gadis-gadis di desa tidak akan menarik perhatian kamu. Ibu akan menunggu dan melihat gadis seperti apa yang kamu bawa kembali. Ketika Wang Lin melihat bahwa ibunya marah, dia langsung berkata, Bu, jangan khawatir. Anakmu pasti akan membawamu kembali menjadi daujer yang baik dalam bidang hukum. Setelah makan malam, orang tua Wang Lin mengajukan pertanyaan tanpa akhir sampai larut malam sebelum akhirnya mereka tidur.